Selamat datang ke Bali. Kita akan langsung kupas tuntas ya sumber-sumber yang Anda berikan. Kali ini dari buku The Seven Sigma Mindset. Fokus kita kali ini pada salah satu konsep kuncinya, yaitu 7 tingkat pemikiran bebas. Dan lebih spesifik lagi, tingkat ke-6, afiliasi. Buku ini kan memposisikan Seven Sigma Mindset sebagai kerangka untuk melatih fleksibilitas mental kita gitu ya. Nah, afiliasi ini ada di tingkat yang lumayan tinggi nih. Katanya dampaknya besar, tapi mungkin juga lebih menantang ya buat diubah. Kenapa sih ini penting buat Anda pahami? Mari kita coba bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Menurut sumber ini, afiliasi itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi sederhananya gini, afiliasi itu dorongan alami kita lah ya, untuk terhubung, berasosiasi sama orang lain. Ya, ini mencakup kebutuhan dasar kita akan interaksi sosial, terus rasa memiliki gitu kan, sampai ke pembentukan hubungan bisa pertemanan, anggota kelompok, komunitas, bahkan koneksi ke merek atau organisasi juga bisa. Oh, jadi nggak cuma orang ke orang ya? Iya, bisa lebih luas. Dan yang menarik, sumber ini langsung mengaitkannya dengan identitas. Itu tingkat kelima. Ah, oke. Jadi katanya identitas kita itu butuh konteks sosial dari afiliasi ini biar bisa terbentuk. Gampangnya buat jadi seseorang, kita perlu sistem sosial gitu sebagai acuannya. Masuk akal. Berarti penting banget ya afiliasi ini? Tepat sekali, pentingnya tuh sangat ditekankan di sini. Sumber ini bilang hubungan sosial itu sumber daya krusial. Ya bayangin aja, kalau kita tahu ada orang yang bisa diandalkan, itu kan jelas meningkatkan ketahanan emosional, kesejahteraan kita. Iya, benar banget. Afiliasi juga kayak bantalan gitu loh pas kita lagi stres. Bantalan? Maksudnya? Ya tempat buat meluapkan emosi atau jadi distraksi yang positif, ngasih rasa aman, stabilitas gitu. Terus kalau kita merasa diterima sama orang lain, itu juga naikin harga diri kita. Ada data menarik juga nih, studi jangka panjang dari Harvard soal perkembangan orang dewasa. Oh, yang terkenal itu ya? Iya, itu nemuin kalau hubungan berkualitas itu prediktor utama kebahagiaan. Terus ada lagi meta review dari 51 studi di Journal of Affective Disorders. Kesimpulannya, keragaman dalam jaringan sosial kita jadi punya macam-macam teman dan kenalan itu justru melindungi dari depresi. Wah, keragaman ya kuncinya. Betul. Jadi buat Anda, ini tuh bukan sekedar tambahan yang enak aja punya banyak teman, tapi ini faktor fundamental buat kesehatan mental, fisik, bahkan umur panjang doh. Studi Harvard itu emang sering banget dikutip ya. Tapi kan hubungan nggak selalu mulus ya. Ada nggak sih dibahas soal tantangan atau sisi negatifnya? Apalagi kalau usia makin nambah. Pertanyaan bagus itu. Ya, sumber ini nyinggung soal tantangan itu. Jadi gini, waktu muda, kita kan cenderung aktif ya, bangun hubungan baru, jaringan kita beragam. Iya, masa-masa eksplorasi gitu ya. Nah, tapi pas dewasa, apalagi usia lanjut, kesempatannya berkurang. Kita cenderung jadi, istilahnya, socially path dependent. Path dependent. Maksudnya gimana tuh? Kayak kejebak di jalur sosial yang udah ada gitu. Jadi bergantung sama koneksi yang lama aja. Oh, jadi kayak males cari yang baru gitu ya? Atau gimana? Bisa jadi, tapi lebih karena pikiran habitual kita. Yang tujuannya kan melindungi diri ya. Nah, dia jadi terlalu protektif. Ngubah hubungan itu rasanya berisiko, bisa ngaruh kemana-mana, dan kayaknya susah dibatalin gitu. Masuk akal sih. Ada contoh kuat juga di buku. Atlet top kayak Nico Rosberg di F1 atau Julie Foudy di sepak bola wanita, mereka pensiun pas lagi di puncak karir demi apa? Demi keluarga. Itu nunjukin kuatnya tarikan afiliasi yang udah mapan itu. Wow, jadi mekanisme perlindungan itu malah bisa jadi bumerang ya? Apa dong masalahnya kalau kita jadi terlalu kaku, terlalu terpaku sama afiliasi yang udah ada? Nah, masalah utamanya itu ya itu tadi, menghambat fleksibilitas mental kita. Kita jadi kayak, terpaku di pola lama, jadi melebatkan peluang sosial baru yang mungkin aja lebih sehat atau lebih bermanfaat buat kita. Sayang banget ya. Iya, dan ini bisa berdampak negatif ke produktivitas, kepuasan hidup, bahkan kesehatan fisik loh. Ironis kan, niatnya melindungi malah jadi penghalang. Bener juga.
Nah, disinilah peran Seven Sigma Mindset itu masuk, buat bantu kita melihat melampaui pola habitual ini, supaya kita bisa secara sadar, gitu ya, mengelola hubungan, entah itu memperbaiki, mengakhiri, atau bahkan memulai yang baru demi perkembangan diri kita. Oke, oke. Lalu gimana caranya kita mulai berpikir bebas soal afiliasi kita ini? Ada saran praktis gitu dari buku? Ada. Tujuannya kan biar kita bisa lihat peta mental kita soal hubungan, terus bandingin sama wilayah nyatanya. Maksudnya, peluang yang sebenarnya ada di luar sana. Peta mental versus wilayah nyata ya? Menarik. Iya, buku ini nyaranin refleksi. Misalnya ada latihan buat visualisasi hubungan kita sekarang, terus mikirin langkah kecil apa buat memperbaikinya. Nah, khusus buat hubungan yang katakanlah bermasalah atau toksik gitu ya. Iya, ya. Itu gimana? Ada pendekatan 3 langkah yang cukup menarik. Pertama, reinterpretasi. Ini intinya nantang asumsi negatif Anda. Coba tanya diri sendiri, bener gak sih interpretasi saya ini? Ada penjelasan lain gak ya? Contohnya gimana tuh? Misalnya kita mikir, dia nggak peduli sama saya. Coba deh reinterpretasi jadi, mungkinkah cara dia peduli tuh beda aja dari yang saya harapkan? Atau mungkin dia lagi sibuk banget? Oke, oke. Mengubah sudut pandang ya. Terus yang kedua? Kedua, bentuk ulang atau reshape. Ini langkah aktif buat ngubah dinamika hubungannya. Mungkin perlu batas yang lebih jelas, atau perlu komunikasiin kebutuhan kita lebih tegas, tapi ya tetap sopan gitu. Atau cari titik temu lain yang belum pernah dicoba. Jadi lebih proaktif ya. Yang ketiga? Ketiga, ubah atau change. Nah, ini kalau 2 langkah tadi udah dicoba, peta mental yang ngehambat udah dieksplorasi, tapi hubungannya tetap aja nggak sehat atau toksik, ya pertimbangan buat ngurangin waktu bareng, atau bahkan ya mengakhiri hubungan itu. Ini memang sulit, tapi kadang perlu. Berat ya yang ketiga ini. Iya, tapi tujuannya kan buat mengalihkan energi kita ke hubungan yang lebih positif, yang timbal balik gitu. 3 langkah yang konkret ya. Dan ini semua jadi penting banget karena seperti yang disebut tadi, dampak perubahan di level afiliasi ini katanya besar sekali ya. Banget, besar sekali. Ini mungkin level yang perubahannya nggak sering-sering amat terjadi ya. Tapi sekalinya berubah, efeknya itu signifikan banget. Sumber ini nyebutnya efek menetes ke bawah atau trickle down effect. Trickle down ya. Iya, artinya perubahan di level afiliasi ini secara alami bakal ngaruh ke level-level di bawahnya. Jadi ngaruh ke cara Anda lihat diri sendiri, itu identitas level 5. Terus ke apa yang Anda anggap penting, nilai level 4. Keyakinan Anda level 3. Bahkan sampai ke perilaku sehari-hari level 2, dan lingkungan Anda level 1. Wah, nyambung semua ya berarti? Betul. Jadi intinya, buat Anda, kalau secara sadar kita meninjau dan mungkin menyesuaikan afiliasi kita, itu bisa banget membuka potensi tersembunyi yang dampaknya terasa di seluruh aspek kehidupan. Mengubah satu hubungan kunci aja bisa memicu gelombang perubahan positif lainnya. Oke, jadi kesimpulan utamanya nih, afiliasi hubungan kita ini itu kayak fondasi sosial yang penting banget ya, dan sangat mempengaruhi banyak hal dalam cara kita mikir dan merasa. Tapi di sisi lain, kebiasaan kita itu bisa bikin kita terpaku pada hubungan yang mungkin udah nggak sehat lagi, atau nggak mendukung pertumbuhan kita. Persis. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau kita ingat, tingkat ke-7 itu kan pengalaman diri atau self-experience ya. Dan itu ternyata terkait erat sama afiliasi di tingkat ke-6 ini. Nah, mungkinkah dengan kita berani menjelajahi kefluidan hubungan kita, entah itu memilih, membentuk ulang, bahkan melepas hubungan kita, sebenarnya juga lagi menyentuh sifat diri kita sendiri? Maksudnya gimana tuh? Ya mungkin diri kita itu lebih cair, lebih adaptif daripada yang kita kira selama ini. Gimana kalau ternyata mengelola afiliasi secara sadar itu nggak cuma mendefinisikan ulang dunia sosial kita aja, tapi juga pengalaman kita tentang siapa saya ini sebenarnya. Wah, pertanyaan yang dalam ya. Menarik banget buat direfleksikan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.